Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di Mumu Engine Channel ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetel klep pada mesin diesel Isuzu Vector, baik itu yang sudah turbo maupun yang belum turbo ya. Kebetulan ini adalah Vector 2500 cc atau 2,5 direct injection, dimana penyetelan klep pada mobil-mobil diesel berbeda dengan mobil bensin ya. Yang mobil bensin mempunyai fairing ordernya FO nya yaitu 1342. Kalau ini 1243 ya. Yang pastinya cara pengukuran klep, urutan pengukuran klep juga berbeda ya teman-teman ya. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu saya mempunyai sebuah filler gig ya, dari 0,1 mm sampai dengan 1 mm. Kemudian ini adalah kunci 24 shock ya, buat memutar volley untuk menentukan top 1 atau top 4. Kemudian ini adalah kunci ring 10-11, kemudian nanti ada ring 12-13 ya. Kunci ini adalah kunci min, obeng min. Kemudian ada kunci T10, ada kunci shock, berikut ratchetnya ya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama kita akan membuka daripada rumah daripada atau cover daripada tutup filter ya. Tutup filter udara kita buka dulu, kita longgarkan, kemudian ini kita kendorin, klemnya kita kendorin ya, dari intake manifold kita cabut seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan melepas tutup daripada intake manifold yang ini ya, kita lepasin. Bautnya semuanya ada 8 ya, atas 4, bawah juga 4. Kita simpan saja dan taruh di sini biar nggak hilang. Nanti untuk pengukuran kita kasih untuk standarnya ya, untuk Isuzu Vector 2,5 itu adalah 0,4 mm rata ya. Rata untuk intake yaitu 0,4 mm, dan untuk exhaust juga 0,4 mm standarnya ya. Kemudian cara menentukan klepnya, cara pengukuran yaitu dari urutan dari kipas mesin, yaitu 1 2 3 6 ya pada top 1. Kemudian kita putar lagi satu putaran penuh 360 derajat. Tinggal sisanya yaitu 4 6 7 8 ya. Mari kita lanjutkan, kita buka dulu. Kita buka dulu, ini adalah support daripada kleman selang pendingin ya, selang radiator. Kita buka, kita masukin sini aja biar nggak hilang. Kemudian kita buka silinder kopnya ya, atau tutup kepala silinder, biar permukaan klep kita kelihatan ya juga. 1 2 3 ya nanti ya. Ini 2
Ini satu lagi ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya terlepas teman-teman, kita angkat saja. Kemudian ini selang buat pernapasan kita cabut juga ya. Ini yang menuju ke intake manifold yang ke sini masuknya nih, yang ke sini kita cabut. Kita mainin dulu ininya, kita tinggal angkat aja. Kalau baut semua sudah lepas, kita angkat aja. Nah, seperti ini kan. Permukaan klep seperti itu. Ya teman-teman ya. Dan untuk menentukan penyetelan, kita bisa dari sini ya. Ini bisa dari kompresi nomor 1 ataupun kompresi nomor 4 ya. Untuk mempermudah, kita tentukan saja bahwa ini adalah kompresi piston nomor 1 ya, top kompresinya ya, biar kita bisa nyetel di silinder nomor 1. Kita akan memakai kunci 24 shock ya teman-teman, kayak gini nih. Ini adalah untuk memutar pulley ya, memutar pulley biar silinder 1 pistonnya berada di topnya ya, atau top kompresi ya. Kita putar. Susah putar ya teman-teman ya, agak susah masukinnya. Kita putar, tentukan ke top kompresi 1. Untuk lebih jelasnya ini saya deketin teman-teman ya. Ini adalah klep silinder nomor 1, yaitu ini adalah intake manifold. Ini adalah buat intake-nya, ini buat exhaust. Kemudian ini adalah silinder nomor 2, yaitu intake, ini exhaust. Kemudian ini silinder nomor 3 ya, yang ini buat intake, yang ini buat exhaust manifoldnya. Ini juga sama, ini silinder buat nomor 4 ya, ini buat intake-nya, yang ini buat exhaustnya. Nah, untuk menentukan posisi silinder 1 berada di top kompresi ya, kita lihat dari sini, dari klep silinder nomor 4 ya. Ini harus berada pada akhir langkah buang dan awal daripada langkah hisap. Ini harus berada di silinder 1 harus berada di kompresi ya, langkah kompresi ya. Sedangkan ini harus pada keadaan overlapping ya, overlap ini ya, dimana ini katup hisap akan mulai bergerak membuka. Kemudian ini adalah katup exhaustnya atau katup buangnya bergerak menutup ya. Coba kita lihat nih pergerakan daripada overlapping klep silinder nomor 4 ya, seperti ini ya. Nah, dia akan cenderung turun hisap ya. Dia akan bergerak naik turun ya, baik itu intake-nya maupun exhaust-nya ya. Berarti ini harus berada di overlapping ya. Ini mau menutup, ini akan mendorong ya, ke bawah, ini ke bawah, ini akan ke atas ya. Ini udah overlapping ya teman-temannya, udah overlap klepnya. Ini udah mulai bergerak ke bawah ya, ininya si klepnya nih kedorong sama rocker arm, dia turun ke bawah. Kemudian ini adalah yang exhaustnya, dia mulai menutup full ya.
kita samakan aja ketinggian daripada rocker arm ini harus sama paling tinggi ya. Sini nih bautnya nih ya. Kita putar-putar di poros engkolnya, kita akan melihat ini berada di overlap ya. Nah setelah ini overlapping, setelah ini overlap silinder yang berempat, kita baru bisa menyetel klep nomor 1 ya. Ini klep nomor 1 silinder 1, nomor 2, nomor 3, kemudian ini ya. Nih 1 2 3 6 ya. Berarti klep intake nomor 1, kemudian klep exhaust nomor 1 ya. Kemudian ini adalah klep intake nomor 2 dan ini adalah klep exhaust nomor 3 ya, yang di setel ya. Sekali lagi, ini adalah klep intake nomor 1, klep exhaust nomor 1, kemudian klep intake nomor 2 ya, silinder 2, kemudian ini adalah klep exhaust silinder nomor 3 yang bisa di setting saat overlapping, saat overlap silinder 4 ya. Ya. Kemudian nanti kita tandain di pulinya di situ ya teman-teman ya. Pulinya nggak kelihatan sih. Nah di pulinya ada puli. Nah puli tandain aja pakai spidol putih ya. Tak kasih garis. Sebetulnya ada sih tadinya garisnya, cuman ya karena kotor jadi dia nggak kelihatan teman-teman ya. Baik, kita akan menyeting atau menyetel celah klepnya ya. Klep nomor 1 dulu ya, saya setting. Dan ini push rodnya akan, apabila dia posisi ini, dia akan berputar ya tuh ya. Ini juga sama, semua berputar ya, akan bebas dia ya. Kita akan setting dulu ya. Baik teman-teman, ini adalah sebuah alat ukur filler gig ya. Ini adalah 0,3 sama dengan 0,1, jadi digabungkan jadi 0,4 ya teman-teman ya. Kita masukin ke klep nomor 1 ya, sini ya, kita ukur, masukin dulu. Nah setelah masuk, kita pakai obeng kayak gini ya, pegang ujungnya, ujung obeng seperti ini ya teman-teman. Kita mainkan nih, diputar. Tujuannya ini telunjuk di sini biar kerasa ya teman-teman. Apabila ini 3 jari buat motor, 1 jari di atas obeng ya, biar klek ya. Begitu dia bertabrakan si rocker arm sama filler gignya, dia akan kerasa ya teman-teman ya. Tuh kerasa ya. Setelah kerasa, kita kencangin murnya pakai mur 13 pakai kunci ring 12 ya, seperti ini. Benar. Nah seperti ini, kita cek dulu apa ini berubah apa enggak ukurannya, apa terlalu kencang. Nah ini enak sekali teman-teman ya, jangan terlalu kencang atau jangan terlalu longgar ya, seperti ini. Setelah yakin, kita kencengin lagi. Ini tahan ya teman-teman, biar enggak ikut berputar si bautnya ya. Murnya kencengin lagi seperti ini. Kemudian kita beralih ke klep nomor 2 ya, ke klep exhaustnya ya, seperti ini juga sama. Kita masukin dulu si fillernya ke celah antara klep sama locker arm. Kemudian kita setelannya kita mainkan ya, seperti ini ya. Tuh saya putar obengnya, saya putar-putar. Nah ini di atas juga sama, apabila dia bertabrakan dia akan kerasa plek gitu kan. Nah ini diputar, ini ditekan atau ditahan gini. Ini akan, apabila celahnya udah pas, ini akan terasa pas ya. Tuh seperti ini udah. Seperti itu, mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah ya, asalkan
punya alatnya ya, harganya nggak seberapa. Nah, oke ya, udah enak sekali teman-teman ya, jadi sekali jadi ini. Kita nggak usah repot-repot bolak-balik kencengin, kondorin lagi, kencengin, kondorin lagi. Prosedurnya ada ya. Kalau kita sesuai prosedur, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman ya. Tuh seperti ini. Yakin, kita kencengin lagi ya. Hati-hati selek ya, jangan terlalu kencang juga. Ya, sudah yakin, kita nanti beralih ke nomor 3 sama nomor 6 ya teman-teman ini ya. Nah ya, kencengin lagi, cek lagi kencangannya. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, ini misalkan Indo selesai, klep nomor 1 udah selesai di setting, klep nomor 2 udah selesai di setting, nomor 3 juga sama, kemudian nomor 5 juga sama, udah di setting semua 0,4 rata ya standarnya. Kita akan putar puli atau poros engkol 1 kali putaran penuh ya, atau 360 derajat ya, untuk menentukan kompresi nomor 4 ya. Nanti kan yang disetting setelah ini menentukan kompresi nomor 4, udah kompresi ini silinder nomor 4, maka yang disetting adalah sisanya ya. Ini 4678 ya. 4578 nanti yang disetting ya teman-teman ya. Mari kita putar dulu sebentar ya. Teman-teman, ini puli udah saya putar 160 derajat ya, 1 putaran penuh. Ini adalah markernya ya, spidol putih. Kita satuin, cocokin sama yang di cover itu ya, cover di minggir ya. Noh, di sini ini kan ada tanda panahnya di cover. Kita kasih tanda ke sini garis lurus biar cepat. Kemudian kita lihat ke posisi klep ya. Posisi klep ini kan tinggal sekarang kita nyari sisanya aja ya. Ini klep silinder nomor 1 berada di overlap ya. Sedangkan ini berada di kompresi ya, berada di top kompresi, yaitu silinder nomor 4 ya. Jadi klep yang kita setel adalah klep nomor 4 ya, atau silinder nomor 2 exhaustnya ya. Kemudian silinder nomor 3 intake-nya. Kemudian silinder nomor 4 intake sama exhaustnya ya, dengan celah 0,4 mm standarnya ya. Standar untuk venter 2,5 baik turbo maupun non turbo ya. Nah seperti ini. Jangan lupa setelah puli diputar 160 derajat ya, seperti yang saya katakan tadi, ini itu maka klep bisa disetting setelah silinder nomor 1 mengalami overlap ya, yaitu klep hisap mulai membuka dan klep buang mulai menutup ya. Ini sama ini rocker armnya sama, ketinggiannya sama ya. Maka kita akan bisa menyeting klep silinder nomor 4 intake dan exhaust, kemudian klep silinder nomor 3 yaitu intake-nya aja, dan klep silinder nomor 2 ya, exhaustnya aja ya. Atau kesimpulannya
Sisa yang tadi yang belum di setting ya, ini adalah sisanya ya teman-teman ya. Ukurannya sama, yaitu 0,4 standarnya ya teman-teman ya. Ini alatnya ya, itu standar yang dianjurkan adalah 0,4. Nah di sini saya biasa menyeting sedikit berbeda teman-teman ya, berdasarkan pengalaman. Untuk exhaustnya saya setting 0,4 mm, sedangkan untuk intake-nya saya setting 0,375 ya teman-teman ya. Kenapa? Berdasarkan pengalaman saya ini lebih enak ya, pas ditanjakan juga lebih enak. Akselerasinya lebih bagus ya, lebih kerasa. Lain dengan standarnya, itu tergantung teman-teman ya. Itu tergantung teman-teman ya, mau disetting berdasarkan apa namanya buku panduan atau 0,4, silakan. Kedua-duanya sama rata ya. Ini saya aja ini yang menggunakan 0,375 buat intake-nya aja ya teman-teman ya. Cukup sekian ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.